Om Swastiastu. Baik teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam channel Taksu Poleng. Nah, kali ini ada yang spesial nih teman-teman. Kita kedatangan praktisi ramal meramal, spesialis tarot ya. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi, mungkin sudah banyak yang kenal Mbak Tikanya langsung ya. Mungkin di channel Agumi. Mungkin teman-teman bisa nanti langsung buka channel Agumi. Nah, nanti ke depan kita akan bahas mengenai tentang tarot ini, bagaimana sih sejarah tarot ini, mungkin cara menggunakan. Nanti mungkin teman-teman bisa langsung juga menanyakan ya. Di IG kita sudah udah ada sih beberapa yang pertanyaan nanti yang bakal dibacakan sama Mbak Tika langsung. Nah, mungkin sebelumnya mungkin Mbak Tika perkenalkan dulu nih. Oke, halo Semeton Taksu Poleng, saya Tika Puspita. Saya adalah seorang praktisi tarot, saya juga guru musik dan saya freelance nyanyi juga. Kesibukan saya sekarang lebih ke ngajar musiknya dan tarot aja gitu, karena kan lagi pandemi ya, pariwisata lagi di hold sebentar ya. Nah, ngomong-ngomong masalah tarot nih, Mbak Tika, kita sih mungkin saya sendiri tahu tarot tuh emang identik dengan ramalan gitu, ramal meramal, entah itu alam, entah itu diri sendiri gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit sih tarot tuh sebenarnya kayak gimana gitu? Oke. Jadi tarot itu adalah sebuah kartu ya, sebuah kartu yang berisikan simbol gitu. Jadi pertama kali tarot itu berasal dari Itali. Jadi dari Itali. Saya nggak terlalu ingat namanya, gamesnya itu apa gitu. Tarot de apa gitu. Nah, terus lambat laun semakin kesini diambil atau dipengaruhi lah dengan Perancis gitu. Dirubah namanya jadi Tarocchi. Nah, dan itu yang mengembangkan itu adalah orang-orang dari kelompok Paus. Jadi kayak pendeta di Kristen, dan dia memilih seseorang untuk menggambarkan gitu. Jadi dijadikan sebagai ilmu gitu. Jadi kayak membaca umatnya dengan tarot gitu. Dan sampai sekarang itu masih terkenal. Namanya itu Tarot Rider White. Itu yang paling melegenda banget. Jadi kayak semua orang yang belajar tarot itu pasti pakai tarot ini duluan gitu, Tarot Rider White. Nah, semakin berkembang, sempatlah ada scene tarot ini dipakai jadi permainan judi gitu. Jadi, tapi nggak lama gitu, karena ada yang istilahnya itu, yang pencetusnya itu jadi kayak nggak setuju gitu, tarot itu dijadikan permainan judi. Kayak bergeser maknanya. Ya, benar gitu. Dan semakin kesini tarot itu ya digunakan pada akhirnya sebagai pembaca gitu. Jadi kayak sarana untuk membaca. Dan waktu sempat tahun berapa, saya juga nggak ingat pastinya itu tahunnya. Jadi di barat itu lagi ada mistik. Jadi kayak ada zona mistik atau part mistik yang lagi nge-up banget, sampai pada akhirnya di kaum gypsy, nah, jadi kayak penyihir itu, di situ dia ngembangin lagi lebih modern tarot ini. Dan sampai sekarang pada akhirnya saya lebih mengarahkan tarot ini ke membaca psikologi gitu, membaca peta bawah sadar manusia dengan segala simbol yang ada di tarotnya, nggak meramal juga gitu. Sebenarnya ya mungkin dulu banget itu sakral banget tarot itu, jadi pakai ngeramal hal-hal yang kayak anginnya kesini tuh jadi kayak ada bencana apa ya gitu. Kalau sekarang tuh lebih ke personal gitu, lebih ke humannya, lebih ke manusianya, membaca peta bawah sadarnya, membaca atau mengkonseling gitu ya. Saya kenapa sih jadi bisa dibaca dengan tarot kayak gitu sih. Jadi dari perkembangan demi perkembangannya dari tarotnya. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Tika, mungkin pertama kali mengenal tarot dan jatuh cinta untuk mendalami tarot ini kapan? Sejak kapan? Tahu tarot itu dari kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Jadi lama dia. Iya, saya punya trauma tersendiri dan akhirnya saya memilih konsultasi di tarot gitu dengan tarot reader. Nah, udah lama nggak narot, akhirnya saya ketemu orang tua teman saya di kampus gitu. Ternyata si
mamahnya teman saya tuh buka kelas tarot gitu. Nah, karena saya merasa tidak pernah terputus dari tarot, saya coba tanya gitu kan, sebenarnya kalau orang belajar tarot tuh ada yang mengkhusus nggak gitu, ada yang maksudnya yang bisa punya kemampuan aja atau semua orang. Nah, si beliau bilang bisa, semua orang bisa. Nah, di situ saya fix, oke, aku akan belajar sampai sekarang, dan belajarnya itu 2019 awal. Baru ya, saya baru jalan 2 tahun, 3 tahun. Nah, di tarot itu kan berupa kartu nih, ada gambar-gambarnya. Cara membaca itu ada panduannya nggak? Ada bukunya? Atau mungkin hanya kita menampilkan gambar ini, menceritakan gini aja, ini aja gitu. Sudah ada pakemnya maksudnya. Pakem pasti ada gitu. Jadi kartu tarot itu dibagi 2 ya. Arkana mayor dan arkana minor. Nah, arkana mayor itu ada 22 kartu yang dimana itu menggambarkan kehidupan manusia di picture-nya yang besar. Jadi perjalanan jangka panjang. Jadi kayak proses dari lahir sampai meninggal. Nah, itu di arkana mayor. Dan kalau di arti lain, kalau udah keluar arkana mayor, itu dia lebih ke pesan higher self, pesan jiwa kita. Jadi lebih dalam gini ya. Terus arkana minor ada 56 kartu. Di situ dibagi jadi 4 elemen. Jadi ada elemen api, elemen udara, elemen tanah, sama elemen air. Nah, itu jadi itu lebih membaca yang lebih dekat gitu, keseharian kita. Dan itu kan kalau kayak air pasti ke perasaan, nah asmara jatuhnya gitu. Kalau wands itu lebih ke tanah, dia lebih ke pergerakan, karir. Nah gitu. Kalau sword itu lebih ke udara, jadi kayak ide, lebih ke speech gitu ya, sorry, ngobrolnya kita atau verbalnya kita. Dan satu lagi pentacles itu dia lebih ke membaca keuangan duniawinya kita, prestasi atau yang kayak gitu. Sudah ada pembagiannya sehingga ya kita memudahkan, pastikan gitu para tarot reader yang udah tahu pakem, kita lebih dimudahkan untuk membaca gitu, karena emang udah ada itu dari awal gitu. Nah, secara ritual nih, Mbak Tika, misalnya apakah memungkinkan nih semua orang untuk bisa sebagai praktisi tarot, atau perlu kemampuan khusus, misalnya kayak indigo, dia bisa punya kelebihan lebih lah dari orang secara umum gitu. Oke. Ini pengalamanku ya. Kalau dari awal aku pikir semua orang bisa, semua orang tanpa terkecuali bisa belajar tarot, bisa beli tarot, bisa baca buku panduannya. Cuman semakin kesini aku merasa terseleksi gitu. Oke, kalau misalnya sesuai kebutuhan ya, kalau emang kebutuhannya dia baca tarot hanya untuk dirinya dia sendiri, semua orang bisa gitu. Tapi kalau misalnya seperti pada akhirnya kayak aku gitu, aku harus melayani orang lain, aku harus menjadi konselor untuk orang lain, ya dibutuhkan ilmu-ilmu khusus, dibutuhkan bakat-bakat khusus gitu. Gitu sih menurut aku gitu, karena pengalamanku dari awal aku baca tarot terkesan biasa-biasa aja. Yang awalnya aku mau belajar tarot untuk membaca aku nih gitu. Setiap hari aku buka kartu, ternyata aku suruh suamiku jadi pasien pertama, aku coba baca-baca temen, kok aku diarahkan lebih ke melayani orang dibanding hanya membaca diri sendiri. Nah, di situ juga secara tidak langsung bakat-bakat dalam diriku seperti intuisi, feel, kepekaan itu semakin terasah. Kayak gitu sih kalau jadinya perkembangan. Karena kalau membaca melalui pakem aja kan, masing-masing individu tuh punya masalahnya tersendiri kan. Jadi nggak mungkin ini pakai untuk masalahnya dia, kan nggak mungkin kayak gitu juga kan. Nah, nanti kan media yang digunakan nih ada banyak. Ini kartu nih dalam kotaknya nih. Iya, ini semua kartu. Mungkin bisa dibuka. Iya. Jadi aku bawa 2 macam kartu ya, yang ada kartu tarot dan ada kartu oracle. Jadi yang ini Rider White yang tadi aku bilang. Ini tuh kayak jenis tarot yang melegenda banget. Jadi tuh kayak gini. Ya, jadi kayak gambarnya tuh masih kayak klasik banget gitu ya, kayak bener-bener jelas kalau orang ya orang kayak gitu. Dan sword ya sword, pedang, yang ditulis pentacles ya koin kayak gitu. Dan yang lain, jadi kayak gitu. Ini yang Rider White, aku sebenarnya favoritku ini karena jelas banget. Aku kurang suka dengan sesuatu hal atau gambar yang kayak cuman garis doang atau yang terlalu abstrak, itu aku nggak bisa baca. Jadi aku butuh
yang visualnya jelas, kalau orang ya orang, kalau pedang ya pedang, dan kayak gini. Lebih gampang jadinya. Masing-masing ini punya panduannya tersendiri atau gimana? Ini kan ada banyak kartu, setiap kartu ada panduan. Setiap kartu ada panduan, karena semakin kesini semakin banyak seniman yang tertarik untuk buat deck gitu, dan punya persepsi yang beda gitu. Dan di sini dah letak kenapa tarot reader tuh menurutku ya harus punya kartu yang jenisnya banyak, karena di situ dia bisa menginterpretasikan lebih luas lagi tentang tarot. Lebih mendetil lagi ya. Kayak gitu. Nah ini yang Rider White gitu, jadi kayak masih biasa. Terus aku ini juga 2 favoritku. Jadi ini The Light Seers, dia penciptanya adalah Chris Ain. Ini menurutku juga bagus gitu, karena yang pertama dia indah banget dan modern. Jadi gambarnya tuh seperti ini. Iya, modern. Modern dan lebih gampang mungkin orang awam lebih gampang. Ya, lebih komunikatif dia kartunya gitu. Dan semakin kesini aku juga belajar tentang kayak banyaknya kartuku tuh, ternyata kartuku tuh pemilih gitu. Karena aku sudah mengembangkan diri di tarot, aku merasa kartu ini dia tuh lebih peka gitu, lebih mendetail. Bahkan orang-orang yang sakitnya mungkin sakit magic itu tuh kartu ini bisa jawab. Tapi kartu lain belum tentu kayak gitu. Jadi ini lebih, aku suka gitunya visualnya. Ini salah satu gini favoritku. Dia juga oke banget sih konsepnya gitu, dan dia masih pakai wands, masih pakai sword pentacles. Nah yang ini agak beda, jadi dia interpretasinya ini sama penciptanya Chris Ain dengan konsep yang berbeda, deck yang beda gitu. Jadi kalau ini lebih girly dia gitu, warnanya lebih nude, lebih modern di sampulnya. Tapi dan ini juga orangnya tuh beneran orang. Oh iya. Gitu. Cuman yang beda dari ini, yang buat aku merasa aku bisa mengembangkan, dia itu mengganti cups itu jadi emotion. Nah gitu. Terus ada inspiration. Jadi elemen-elemennya tuh diganti, tidak sword, tidak wands. Itu kan secara pakem awal gitu ya. Ini diganti jadi inspiration, jadi emotion, kayak gitu. Terus voice, poin pentingnya tuh bisa langsung tahu gitu ya. Jadi kalau voice tuh pasti sword, dia ngomong gitu kan, speech atau ide-ide kayak gitu. Ya ini jadi untuk sekarang aku favoritnya ini. Ada satu lagi sih, tapi aku nggak aku bawa. Namanya Tarot Universal. Nah itu tarotnya. Nah ini dalam pemilihan ini tergantung mood si praktisi atau kebutuhan khusus dari klien? Karena aku masih mudian, aku pakai moodku gitu. Misalnya aku kadang-kadang aku percaya bahwa mereka itu juga punya mood. Misalnya nih aku pakai ini seminggu gitu dengan masalah klien yang berat banget. Setelah itu dia akan ngambul, kalau menurutku ngambak gitu loh, kayak aduh aku capek nih, tolong aku mau istirahat gitu. Jadi mereka tuh juga butuh istirahat karena mereka menyerap gitu. Dan sampai sekarang belum ada sih request klien, request spesial gitu, kayak aku mau pakai deck ini dong mbak gitu, enggak gitu. Karena yang aku jalanin tuh mereka cuma butuh penjelasanku aja gitu, jawaban entah aku mau pakai deck yang mana, ya mereka enggak gini gitu. Makanya aku juga perlu banyak kartu, karena aku tahu aku moody, mereka juga moody gitu. Jadi kayak kalau misalnya aku lagi dark, ini lagi chaos gitu, atau lagi kayak aduh enggak mood atau pikiranku terlalu deep, aku pasti pakai ini gitu, karena dia tuh deep banget. Kalau misalnya aku lagi santai, aku lagi fresh gitu, aku pakai yang Muse gitu. Kalau lagi kayak misalnya klienku orang tua nih, kayak udah ibu-ibu gitu aku pakai yang ini gitu, lebih klasik. Kayak gitu. Dan satu lagi nih ada kartu Oracle namanya. Jadi Oracle ini lebih jadi kartu tuh ada 3 macam, ada Tarot, Oracle, sama Lenormand atau Lenormand. Yang itu kok bisa baca, itu belum bisa aku. Oracle aja aku baru belajar gitu. Jadi kalau Oracle ini lebih ke pesan langsung. Kalau ini hanya membaca ini, kalau ini lebih ke pesan. Jadi dia kayak emotional healing misalnya. Nah, misalnya dia nanya, gimana ya caraku menyelesaikan masalah ini? Aku biasanya pakai Oracle. Jadi ini pesannya langsung, bener-bener kayak pas dibuka misalnya, dia nanya
kasih solusi dong aku tik. Nah ternyata yang keluar tuh ini gitu, emotional healing ya. Berarti emosionalmu yang harus di healing. Udah pas poinnya tuh udah pasti kayak gitu. Oh langsung Langsung. Terus kita tambahin nanti dengan tarot untuk lebih detailnya. Oracle tuh biasanya seperti itu, langsung ke pesan-pesan, ada tulisannya dan yang lain. Nah ini kan dari segi medianya, Mbak ya. Mungkin bisa diluruskan nggak sebenarnya tarot itu murni meramal atau kayak gimana? Mungkin bisa diluruskan lah. Jujur aja aku nggak pernah meramal dengan tarot ya, tapi aku tahu ada peramal di tarot gitu. Jadi sebenarnya boleh dibilang meramal kalau memang dia kan orang, kita bilang indigo itu banyak tugasnya. Ada yang fortune teller, ada yang dia bisa melihat masa depan, ada yang dia bisa melihat masa lalu, ada yang dia mendengar kupingnya yang gini, jadi dia dengar pawisi, ada yang ngelihat gitu, ada yang bisa ngelihat dimensi-dimensi lain. Jadi ya memang banyak juga dari mereka itu menggunakan kartu sarana. Sebenarnya kartu ini hanya sarana. Jadi kalau misalnya diluruskan apakah kartu tarot bisa meramal, ya bisa dengan si peramal gitu. Tapi kalau aku pribadi, aku tidak pernah meramal like kayak apakah akan ada bencana alam di tahun 2021 misalnya kayak itu. Aku nggak pernah mau itu, karena yang pertama mungkin kemampuanku tidak ke sana gitu, karena aku merasa bahwa tarot, aku ketemu tarot untuk pelayanan, lebih ke konselor, lebih ke mendengar masalah orang, lebih ke menyelesaikan masalah orang, lebih ke membantu orang yang sedih jadi senang dan yang lain-lain gitu. Tapi ada orang-orang yang memang dia peramal, dia basicnya gipsi, dia meramal, dia melihat masa depan, dia pakai tarot, ya bisa dibilang itu peramal kayak dia gitu. ada Meramal spesialisasinya gitu. Nah dari ritual nih untuk penggunaan kartu ini ada perlakuan khusus nggak? Misalnya nih kan kalau kita di Bali ada kita pasupati. Ya kalau pakai media itu biasanya media itu harus dipasupati dulu. Nah kalau di tarot itu sendiri ini kayak gini nih ada perlakuan khususnya nggak? Kalau aku pribadi enggak. Aku melakukan ritual apa yang sesuai dengan apa yang aku suka. Misalnya healingku dengan cara wangi-wangian. Ya udah, aku hidupin dupa sebelum narot. Aku akan hidupin dupa yang wangi. Aku pastikan itu wangi. Jadi sebelum aku narot, aku akan ini. Jadi kayak gini kartunya di atas dupa gitu. Dan dengan musik gitu. Aku kan memang suka banget merasa selalu rileks dengan musik. Jadi aku pilih musik-musik terapi. Dan sebelum aku mulai itu aku biasanya jabarkan dulu kartuku dan membiarkan mereka mendengar musik itu sampai oke, kayaknya udah ready nih, baru aku pakai gitu. Tapi kalau untuk misalnya kayak tumpak-tumpakan, enggak, aku Saraswati sih biasanya, karena aku masih mikir mereka ini adalah ilmu buat aku. Jadi Saraswati aku sembayangin dan nggak pernah masuk pati sih gitu, karena kadang-kadang aku tuh suka ceroboh gitu. Aku masih nggak yang mensakralkan kartuku banget, enggak. Aku malah lebih ke berteman. Jadi kadang-kadang aku nggak bawa tas khusus dia, tapi pingin banget bawa, aku masukin aja ke tasku. Kadang-kadang aku merasa kayak pingin kencing gitu kan, nyewa toilet, ya aku kan pasti bawa tasku ke dalam toilet. Nah gitu, jadi aku masih belum kesana sih. Tapi ada orang yang memang kayak tarot reader yang masupati kartunya, terus dia hanya boleh baca di kamarnya dia. Itu ada gitu, dan dengan segala ritualnya like kristal, kemenyan yang kayak gitu, itu tuh masih ada gitu. Tergantung gininya aja ya. Kalau konsepnya Mbak Dika tuh lebih menyiapkan lingkungan dulu ya tempat. Nah seperti janji kita nih, dengan nanti Mbak Dika akan mencoba ada tarot dari beberapa session pertanyaannya ini. Dari teman-teman atau teman-teman Taksu Polen nih ada beberapa pertanyaan nih Mbak Dika yang ingin mungkin dibacakan. Mungkin salah satunya ini Giantini Putri nanya masalah asmara. Oke, asmara. Pertama ini karena cewek nih yang pakai yang girly. Iya. Giantini Putri, asmara. Aku buka satu kartu ya untuk Giantini, dan yang keluar adalah As of Materials ya. Nanti di gini. Jadi kalau aku membaca asmaranya Giantini Putri, memang
tipe kamu itu orang yang harus terpenuhi. Jadi kamu tuh harus punya pacar yang mapan secara finansial gitu. Kamu harus punya pacar yang kamu, atau ketika kamu punya pacar nih, kamu menuntut pacarmu yang kamu tuh harus tanggung jawab nih sama aku gitu. Kamu tuh harus memberikan apa yang menjadi kebutuhan aku. At least kamu memastikan bahwa diri kamu itu settle, aman masalah yang kayak gitu. Dan aku ngelihat sepertinya kamu juga merasa terinspirasi, merasa semangat ketika kamu punya pacar yang semangat gitu, atau yang punya pacar yang keuangannya itu settle, aman gitu. Dan aku membaca di As of Materials ini kamu sudah mendapatkan itu. Jadi kamu punya pasangan yang bertanggung jawab sama kamu dari emosional, dari fisiknya, sehingga kamu pun bisa bertanggung jawab sama dirimu. Jadi aku pikir it's okay, nggak ada yang buruk gitu. Ini tentang saling mengisi kayak gitu. Nah itu nih teman bagian ini ya, Tini Putri tentang asmaranya, mungkin lagi berbunga-bunga. Semoga bermanfaat ya Nah, bacaannya. untuk selanjutnya nih, Bu Jarot. Dwi Mahendra, enggak ya? Ide bagus Ide Semarang. bagus Semarap. Semare, ide bagus Semare sih. Semara yang gininya ya. Iya. Ini bagaimana cara mencapai kesadaran Tuhan? Wih, ini pertanyaannya yang Oke, kayaknya dia pribadi ya, bagaimana caranya ide bagus ini mencapai kesadaran Tuhan di gininya dia, di Iya. jalannya dia. Oke. Ide bagus Semare. Semara. Wow. Ide bagus Semare. Bagaimana caranya mencapai kesadaran Tuhan untukmu ya? Affirmation. Afirmasi itu adalah sebuah vibe gitu, atau sebuah vibrasi. Jadi di sini kamu harus tahu, harus bisa mensuges diri, harus bisa mendidik diri untuk berkesadaran gitu, bahwa, dan kamu harus tahu level kesadaran itu kan nggak langsung ke Tuhan gitu. Jadi yang pertama apa, yang kedua Stepnya. apa, step-stepnya itu diikutin gitu. Kalau misalnya sekarang kamu ternyata masih harus di tingkat kesadaran manusia, jalanin prosesnya gitu, jalanin, jangan merasa bahwa enggak, harusnya aku nggak di sini gitu. Tetap tanamkan energi dari kata-kata, karena afirmasi itu lebih ke kata-kata. Jadi katakan misalnya, saya adalah orang yang bersyukur, saya menerima hidup saya mencintai hidup saya, dan saya menerima proses spiritual saya dengan baik. Nah, ketika kita sudah menanamkan terus afirmasi yang positif, maka secara tidak langsung tingkatan demi tingkatan itu akan dapat dengan mudah dilalui. Itu untuk oracle-nya ide bagus, dan aku akan tambahkan untuk tarot, mungkin lebih spesifik sih jatuhnya. Five of Voice. Meditasi ya, banyakin meditasi, banyakin yoga, karena di sini kan ada lebih gininya ya, jadi kayak lebih belajar untuk belajar hening, belajar olah nafas, berjapa. Kalau misalnya orang Bali itu berjapa. Terus kalau bisa cari waktu hening, jadi hening time itu ada di waktu jam 1 pagi sampai jam 4. Kalau bisa berjapa di antara jam itu, nggak perlu lama-lama, tapi konsisten, setiap hari harus melakukan itu. Berjapanya gimana, tip gitu, apa aja boleh gitu. Berjapa dengan afirmasi boleh, atau mengucapkan mantra sesuai dengan keyakinanmu, like Om Namah Shivaya atau mantram Gayatri. Pokoknya apapun sesuai dengan kepercayaanmu, yakinkan bahwa kesadaran itu ada dan mendekatimu kayak gitu, dengan cara lebih banyak hening gitu sih. pas sekali lah di dia keluar kartunya meditasi ya, kesadaran di sana. Gitu. Nah, itu untuk solusi dari ide bagus Semare ya. Untuk ide bagus ya. Untuk ide bagus Semare. Nah, untuk selanjutnya nih Mas. Gede Torales. Nah, mengenai keturunan. Oke, turunan ya habis kayak kali kayak kartu yang banyak. Gede Torales. Gede Torales. The Fool. Jadi untuk keturunan, sebenarnya ini sudah ada yang mau turun.
Gede itu artinya orang Bali ya. Ya, gede Torales. Gede Torales. Udah ada yang mau turun tapi tidak diterima. Jadi sekarang itu lebih ke mendekatkan, posisikan bahwa beli gede sudah menjadi orang tua. Gitu, posisikan diri, ada manipulasi baik yang bisa kita gunakan untuk menarik si buah hati atau menarik keturunan. Like kita berperan sebagai orang tua, kita seolah-olah sudah menjadi orang tua. Jadi katakan setiap pagi kayak ingat bahwa tugas orang tua tuh pagi-pagi pasti harus ngurus anak gitu. Jadi biasakan bangun pagi dan katakan, bapak udah siap deh jadi bapak gitu, bapak udah siap jadi orang tua, ayo datang gitu. Karena di sini sebenarnya sudah ya sudah ada vibe-nya gitu, sudah terhubung, cuman si bapaknya masih belum terlalu siap secara mental, atau mungkin kayak masih suka mendengarkan kata orang lain, masih suka low, masih suka pesimis, bisa nggak ya gitu. Dan selebihnya silakan lebih ke periksa di medis gitu, pastikan bahwa memang beli gedenya sehat, beli gedenya memang nggak ada masalah di reproduksi atau penyakit-penyakit yang lain. Saya lihat bakal bisa kayak gitu. Ya, mudah-mudahan doa terbaik untuk beli gede. Nah, ini lanjut Tika, nih ada Wijaksana Yogi. Saya nggak percaya ramalan jeruk. Nah, ini yang penantang. Iya, jadi ketika karena nggak percaya ramalan, siapa tadi namanya? Wijaksana Yogi. Wijaksana Yogi. Ya, jadi karena Yogi tidak percaya ramalan, saya akan membaca bawah sadarnya, boleh ya? Jadi saya akan pakai kartu Rider White. Di Emperor, ya jelas kamu tidak percaya karena kamu hanya kamu orang yang sangat logik. Kamu orang yang sangat melihat semuanya itu dengan logika, dan event itu sesuatu hal yang di luar logika, kamu harus bener-bener pastikan bahwa itu jadi kayak dia tipenya tuh mengamati, menganalisis, nggak bisa langsung percaya. Memang seperti itu karena kamu di Emperor. Jadi main logika di intelijen, jadi kayak otak kiri banget dia gitu. Kalau misalnya semua kayak kenapa misalnya ada gaya gravitasi gitu, dia akan nyari di fisika, ilmu fisikanya yang dipakai gitu, karena dia berbasisnya memang logika kayak gitu. Jadi pantas kamu tidak percaya ramalan gitu, karena memang secara karakter kamu Emperor banget. Dan aku buka satu lagi untuk Yogi, As of Cups. Yang kedua, karena kamu tidak pernah pakai feel gitu. Kenapa kamu nggak percaya ramalan? Karena otak kananmu tidak berfungsi mendominasi dibanding otak kiri. Jadi kamu hanya pakai pikiran. Misalnya kayak saya lapar, saya akan makan. Makanan apapun yang disediakan saya akan makan. Tapi kalau misalnya orang yang pakai otak kanan, dia akan memilih, saya akan makan nasi goreng nih sekarang. Wah, saya akan makan soto babi nih. Nah, dia punya pilihan, dia punya selera, karena dia merasa harus menyenangkan lidahnya. Nah gitu, jadi kamu feel-nya kurang gitu. Jadi kayak apa-apa itu semuanya diselesaikan dengan pikiran. Jadi kesininya enggak. Nah itu sebabnya kamu tidak percaya ramalan kayak gitu. Jadi pesan mungkin gitu bahwa semuanya harus seimbang, otak kanan dan otak kiri harus seimbang. Terus mencoba untuk menyeimbangkan. Ya, lebih mulai dari self love, cintai dirimu gitu. Itu. Nah, terakhir nih. Nah, apakah saya untuk KDB ya? KGB. Apakah saya akan menjadi dalang di 2022? Dan apakah Bali akan tetap aman di tahun selanjutnya? Connect with nature. Oops. Jadi apapun yang tugasnya ini sebenarnya kalau dilihat dari connect with nature adalah kamu punya bakat alami. Jadi kayak keturunan memang harus jadi dalang. Tapi kalau di tahun 2022 itu ada syaratnya gitu. Kalau aku lihat koneksinya belum terlalu. Jadi mungkin karena kamu tahu gitu, karena kamu tahu kamu akan jadi dalang, karena kamu tahu kamu sudah pasti jadi dalang, jadi kamu melupakan beberapa aspek
proses alamiah gitu. Karena kan setiap dalang itu beda-beda prosesnya. Termasuk kayak setiap tarot reader itu beda-beda prosesnya. Yang kamu lihat itu adalah proses secara umumnya aja. Tapi kamu nggak pernah nyari tahu proses pribadi kamu gimana gitu. Jadi lebih sadar di sana dan terkoneksilah dengan proses alamiahmu gitu. Nature itu gitu. Dan kamu bisa ketemu jawabannya kalau kamu saran dari oracle adalah mendekati alam atau sesuatu hal yang dekat dengan alam gitu. Komunikasi, misalnya kamu sering ke gunung atau kamu mulai melakukan latihan dalang itu di pantai atau di gunung, intinya yang dekat dengan alam, maka kamu akan terinspirasi dengan vibe alamnya kayak gitu. Semakin kamu mengetahui proses pribadi kamu, maka kamu akan lebih dekat gitu. Mungkin aja nggak tahun 2022 gitu, bisa aja tahun ini gitu, atau mungkin kalau misalnya kamu lebih lama ya bisa aja 2023 atau 2024 gitu. Dipercepat ini Ya. Kesiapan aja ini. Iya, jadi lebih ke sadar proses aja gitu. Untuk kartu tarot King of Wands. Kamu sudah menguasai secara teknik, kamu sudah menguasai perdalangan secara fisik, secara mental, tapi sang roh belum gitu. Jadi seimbangkan itu. Kalau emang mau 2022 goals kamu jadi dalang, harus ada yang diseimbangkan. Jadi kan ada 3 tuh, ada fisik plan, ada mental plan, ada spiritual plan. Nah, secara fisik, secara mental kamu sudah siap. Saya lihat di sini ada kartu King of Wands, tapi secara rohnya belum gitu. Jadi itu yang dipadukan biar lebih cepat ininya merealisasikannya gitu sih. Cari penjiwaannya. Taksunya belum terlalu dapat gitu ya. Nah ini lagi satu ternyata nih. Mei 27. Kenapa dulu deh, bisa dibacakan dulu. Pengen tahu nanti apa saya nikah keluar atau akan dapat sentana. Oke. Oh ya ini deh. Ten of Wands, Six of Wands, nggak jauh-jauh gitu. Aku lihat tuh masih keluarga, masih karena aku nggak tahu apa yang terjadi di keluarga kamu. Kayak ini tuntutan gitu, kayak permintaan orang tuanya, permintaan keluarga, kalau bisa jangan keluar deh gitu, karena aja gitu. Dan memang aku juga ngelihat ya ini fun vision aja ya, jangan terlalu dimasukin ke hati bahwa memang secara past life, karma past life memang kamu nggak boleh keluar. Kamu harus menjaga rumah kamu harus menjaga natah kamu gitu. Dan kemungkinan besar kalau aku prediksi, jadi ini bukan nggak pasti gitu ya, ini prediksi, kemungkinan kamu akan nyentane gitu. Jadi disaring-saring aja. Cuman kalau memang kamu kepinginnya keluar ya it's okay, silakan ikutin aja gini gitu. Cuman kalau aku baca dari kartu, kamu diam di rumah, orang yang datengin kamu gitu. Nyentane Ya. Apapun jadinya yang terbaik lah, iya, kita doakan. Nah itu tadi 5 sesi Pembacaan tarot dari pertanyaan dari teman-teman Taksu boleh. Nah mungkin gini nih Mbak Tika, ini sebenarnya kan kita terima kasih sekali nih Mbak Tika mau datang untuk menjelaskan tentang tarot gitu. Karena di mungkin proyek selanjutnya dari Taksu Poleng nih, kita bakal memperkenalkan nih ke Semeton Taksu Poleng itu tentang tata cara. Mungkin di Bali atau di Nusantara mungkin kita tuh punya cara juga Ramalan, cara ini ya. Mungkin secara penjelasan lebih ke kayak Mbak Tika tadi tuh lebih ke mungkin konsultasi secara adat, secara Bali seperti itu. Cuma dengan media yang berbeda gitu. Ini menurut penjelasan dari Beli Jero kan, Jero Panca, bahwa di Bali tuh kita punya beberapa metode juga gitu. Mungkin inilah awalnya kita mau memperkenalkan Mbak Tika, mumpung ada praktisi yang kita tahu, atau dari Agumi kita mau ngajak collab gitu. Oh ternyata disambut dengan baik ya, kita ginikan saja
gabungkan saja gininya apa namanya ilmunya itu yang bisa diserap lah. Mungkin itu saja Mbak Tika. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan mungkin berbagi ilmunya. Udah jauh-jauh dari Denpasar mau ke Singaraja. Mungkin giliran nanti tak Poleng yang Ya. Ditunggu banget. Aku juga ya. ucapin makasih karena udah diundang gitu, kita berbagi, apapun bisa dibagi ya gitu. Iya. Jadi thank you banget udah mau ngajak aku di konten kalian. Nah, itu teman-teman tadi perbincangan kita bersama Mbak Tika, yang tadi juga teman-teman Semedodak Supoleng yang bertanya, yang mau ditarutin itu tadi sudah dibacakan, mudah-mudahan bermanfaat itu juga dan semoga disemogakan. Iya. Sekali lagi mungkin teman-teman bisa langsung di channel Mbak Tika yaitu Agumi, bisa langsung kepoin dan bisa subscribe yang teman-teman. pengen tahu detail tentang tarot. Nah kadang juga nih Mbak Tika nih sering buat sesi tarot online gitu ya. Iya di Instagram itu. Kalau misalnya free sesi tarotnya one person one question, sometimes aku live, kadang-kadang aku by story. Itu kalau misalnya kalian penasaran juga, kalian bisa follow IG ku di Art Therapy, ARTHE Rapi pakai Y _ Tarot Bali gitu. Kalau misalnya kalian penasaran, kalian percaya zodiak gitu, kalian bisa melihat pembacaannya di YouTube di Agumi. Ya. Nah itu teman-teman, sekali lagi kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah selalu mendukung kami dan mensupport kami, channel Taksu Poleng, begitu juga dari Mbak Tika, channel Agumi. Nah di sini sekali lagi kami bukan menggurui, di sini kami hanya sharing ilmu aja ya, sharing ilmu, bukan ilmu sih, pengetahuan. Katakan ilmu nantinya ke ini aja lah. Nah sekali lagi mungkin kalau ada salah kata kami mohon maaf. Ingat like, share dan subscribe channel kami Taksu Poleng agar kami terus bisa berkarya. Akhir kata kita tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.